Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian dari soal ujian akhir semester mata kuliah kalkulus. Sebelum lanjut ke penyelesaiannya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Reisha Shalina, nomor induk mahasiswa 2011-521006 dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Ibu Meza Silvana MT selaku dosen mata kuliah kalkulus di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas pada tahun 2020-2021. Soal pertama, jelaskan untuk apa kita mempelajari integral dan diferensial. Jadi, integral adalah konsep penjumlahan secara berkesinambungan dalam matematika, dan diferensial adalah metode untuk menentukan tingkat perubahan fungsi yaitu derivatif, sehingga fungsi ini menggambarkan sistem yang terus berubah. Nah, jadi tujuan kita mempelajari integral dan diferensial ini adalah melatih kemampuan untuk berpikir tentang bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah, atau bisa juga disebut sebagai skill problem solving. Integral dan diferensial memiliki fungsi yang sangat banyak di berbagai bidang. Di bidang teknik, berguna untuk fluida, termodinamika, menentukan titik pusat massa, dan desain mesin. Di bidang matematika, berguna untuk perhitungan limit, menentukan luas bidang, menentukan volume benda putar, dan menentukan panjang busur. Di bidang ekonomi, berguna untuk perhitungan surplus, fungsi konsumsi, fungsi tabungan, fungsi kapital, fungsi biaya total, fungsi penerimaan total, dan fungsi asal serta turunannya. Di bidang kedokteran, berguna untuk dosimetri, radioterapi, dan radiologi. Di bidang fisika, berguna untuk kesetaraan massa dan energi, disintegrasi radioaktif, kinematika, analisis rangkaian listrik arus AC, analisis medan magnet, dan analisis gaya-gaya pada struktur melengkung. Dan di bidang IT, berguna untuk ray tracing, sistem controller, kecerdasan buatan, dan juga untuk pemrograman komputer. Soal kedua, jelaskan aplikasi turunan dengan metode aproksimasi beruntun atau iterasi. Jelaskan dengan contoh, misalkan metode Newton. Jadi metode aproksimasi beruntun atau iterasi ini muncul karena ada metode numerik. Yang dimaksud dengan iterasi yaitu pengulangan proses perhitungan, dan yang dimaksud dengan aproksimasi yaitu solusi pendekatan dengan tingkat ketelitian tertentu. Dalam metode aproksimasi beruntun atau iterasi, terdapat 3 cara untuk menyelesaikan persamaan. Nah, ketiga cara itu dibuat untuk mengaproksimasikan akar real dari f x sama dengan 0 dan memerlukan banyak komputasi. Pertama, metode bagi 2. Kelebihannya sederhana dan andal. Kekurangannya banyak sekali langkah yang harus dilakukan. Algoritma metode bagi 2 yaitu misalkan fx adalah fungsi kontinu, dan misalkan A1 dan B1 adalah bilangan yang memenuhi A1 lebih kecil dari B1, dan FA1 dikali FB1 lebih kecil dari 0. Misalkan E menyatakan batas yang diinginkan untuk galat R dikurang Mn. Ulangi langkah 1 sampai 5 untuk N sama dengan 1, 2, hingga Hn lebih kecil dari E. Nah, yang pertama, hitung Mn sama dengan An ditambah Bn dibagi 2. Kemudian hitung Fmn, dan jika Fmn sama dengan 0, kemudian berhenti. Jika tidak, maka hitung Hn sama dengan Bn dikurang An per 2. Jika Fan dikali Fbn lebih kecil dari 0, maka tetapkan An plus 1 sama dengan An dan Bn plus 1 sama dengan Mn. Jika Fan dikali Fbn ini lebih besar dari 0, maka tetapkan An plus 1 sama dengan Mn dan Bn plus 1 sama dengan Bn. Kedua, metode Newton. Kelebihannya lebih cepat saat menemukan akar jika iterasi konvergen. Kekurangannya sulit untuk mencari akar jika f aksen x terlalu dekat ke 0. Algoritma metode Newton yaitu misalkan fx adalah fungsi terdiferensiasi dan misalkan x1 adalah aproksimasi awal terhadap akar r dari fx sama dengan 0. Misalkan E menyatakan batas antara galat r dikurang xn. Maka ulangi langkah berikut untuk n sama dengan 1, 2 hingga xn plus 1 dikurang sn lebih kecil dari E. Xn plus 1 sama dengan xn dikurang fxn per f aksen xn. Ketiga, metode titik tetap. Kelebihannya sederhana dan langsung, dan mayoritas perhitungannya itu berhasil. Namun kekurangannya adalah iterasinya lambat dan tidak dapat mencari akar kompleks. Algoritma metode titik tetap yaitu misalkan Gx adalah fungsi kontinu dan misalkan X1 adalah aproksimasi awal terhadap akar R dari X sama dengan Gx. Misalkan E menyatakan batas antara galat R dikurang Xn. Maka ulangi langkah berikut untuk N sama dengan 1, 2 hingga Xn plus 1 dikurang Xn lebih kecil dari E. Untuk Xn plus 1 sama dengan Gxn. Contoh soal,
Selesaikan persamaan X dikurang E pangkat min X sama dengan 0 dengan titik pendekatan awal X0 sama dengan 0. Fx sama dengan X dikurang E pangkat min X. Maka F aksen X sama dengan 1 ditambah E pangkat min X. Fx0 sama dengan 0 dikurang E pangkat min 0 sama dengan min 1. Maka F aksen X0 sama dengan 1 ditambah E pangkat 0 sama dengan 2. Fx1 sama dengan min 0,106631. Dan F aksen X1 sama dengan 1,60653. Fx2 sama dengan min 0,00130451 dan F aksen X2 sama dengan 1,56762. Fx3 sama dengan min 0,196 dikali 10 pangkat min 7. Nah, jadi bilangannya ini sudah sangat kecil, sehingga akar persamaan X sama dengan 0,567143. Soal ketiga, jelaskan cara menghitung volume sebuah cincin dan jelaskan dengan contoh. Daerah cincin adalah daerah irisan benda pejal yang menghasilkan cakram-cakram dengan lubang di tengahnya. Rumus yang kita gunakan untuk volume cincin yaitu A dikali H. A sama dengan Pi dalam kurung R besar kuadrat dikurang R kecil kuadrat. Sehingga A dikali H sama dengan Pi dalam kurung R besar kuadrat dikurang R kecil kuadrat dikali H. Nah, dengan integral, kita bisa mendapatkan volume benda putar berbentuk cincin dengan rumus Pi integral A menuju B dalam kurung R besar kuadrat dikurang R kecil kuadrat dx. Untuk langkah penyelesaiannya, yang pertama menggambar daerahnya. Kedua, kita membuat sebuah partisi. Ketiga, menentukan ukuran bentuk partisi. Dan yang keempat, aproksimasi volume partisi yang diputar, jumlahkan, ambil limitnya dan nyatakan dalam bentuk integral. Contoh soal, hitunglah volume cincin yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat dan garis Y sama dengan 2X diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Jawabannya yaitu delta F sama dengan Pi dalam kurung R besar kuadrat dikurang R kecil kuadrat dikali H. Maka delta Pi sama dengan Pi dalam kurung 2X kuadrat dikurang X kuadrat kuadrat delta X. P sama dengan Pi integral 0 menuju 2 R besar kuadrat dikurang R kecil kuadrat dx. P sama dengan Pi integral 0 menuju 2 4x kuadrat dikurang x pangkat 4 dx. Jadi, P sama dengan Pi dalam kurung 32 per 3 dikurang 32 per 5. P sama dengan Pi 160 dikurang 96 per 15. Maka didapatkanlah volumenya sama dengan 64 per 15 Pi. Soal keempat, jelaskan konsep galat dan kenapa kita harus menghitung galat. Jelaskan dengan salah satu contoh. Pengertian dari galat yaitu selisih nilai taksiran dengan nilai yang sesungguhnya atau bisa juga disebut dengan eksak. Di dalam metode numerik, galat ini artinya selisih antara nilai hasil perhitungan analitik dengan nilai hasil perhitungan numerik. Fungsi perhitungan galat yaitu menentukan akurasi solusi numerik dan kriteria penghentian algoritma iteratif. Sumber galat ada 3. Yang pertama, galat bawaan atau inherent error, yaitu kesalahan yang terjadi pada saat pengambilan data. Kedua, galat pemotongan atau transition error, yaitu kesalahan yang berkaitan dengan metode numerik yang dipakai. Dan yang ketiga adalah galat pembulatan atau rounding of error, yaitu kesalahan yang terjadi akibat pembulatan angka. Macam-macam galat ada 3. Yang pertama, galat mutlak. Rumusnya, nilai eksak dikurang nilai hampiran. Yang kedua, galat relatif. Rumusnya, galat mutlak dibagi nilai eksak dikali 100%. Dan yang ketiga, galat relatif hampiran. Rumusnya, galat mutlak dibagi nilai hampiran dikali 100%. Untuk contoh soal, yang pertama, diketahui nilai eksak sama dengan 10 per 3 dan nilai hampiran sama dengan 3,333. Tentukan galat mutlak, galat relatif, dan galat relatif hampiran. Galat mutlak sama dengan 10 per 3 dikurang 3,333. Hasil akhirnya yaitu 0,000333. Galat relatif sama dengan 0,000333 dibagi 10 per 3. Hasil akhirnya yaitu 0,0001. Dan galat relatif hampiran sama dengan 0,000333 dibagi 3,333 sama dengan 1 per 9999. Untuk soal yang kedua, ketahui galat mutlak yang pertama sama dengan 100,5 dikurang 99,8 sama dengan 0,7. Galat mutlak kedua sama dengan 10,5 dikurang 9,8 sama dengan 0,7. Manakah yang lebih teliti? Galat relatif pertama sama dengan 0,7 dibagi 99,8 dikali 100% sama dengan 0,7014% dengan ketelitian 99,2986%. Dan galat relatif kedua sama dengan 0,7 per 9,8 dikali 100% sama dengan 7,14286% dengan ketelitian 92,8571%. Jadi dapat kita lihat bahwa yang lebih teliti adalah galat relatif pertama. Sekian penyelesaian dari ujian akhir semester yang dapat saya sampaikan.
Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.